Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang dimana di sini mengenai tentang detektor gizi dan SVC dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Renat Rinaldi Idrus SSI. Untuk anggota kelompoknya di sini ada saya sendiri, Fitri Misyani, kemudian ada teman saya yaitu Desi Kartika. Untuk table of content, di sini ada 5 yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu ada pengertian detektor, yang kedua ada fungsi detektor, yang ketiga ada karakteristik detektor, yang keempat ada detektor gizi, dan yang terakhir ada detektor SVC. Yang akan dijelaskan oleh Desi Kartika. Yang pertama yaitu pengertian detektor. Detektor adalah perangkat yang diletakkan pada ujung kolom tempat keluarnya fase gerak atau gas pembawa yang membawa komponen hasil suatu pemisahan. Detektor pada kromatografi adalah suatu alat yang digunakan dalam kromatografi untuk mendeteksi komponen campuran yang dielusi dari kolom. Yang kedua yaitu ada fungsi detektor. Fungsi detektor yang pertama untuk mendeteksi senyawa yang telah terpisah dari kolom secara kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua untuk mengubah sinyal gas pembawa dan komponen-komponen di dalamnya menjadi sinyal elektronik. Yang ketiga untuk memantau aliran outlet dari kolom sehingga waktu komponen mencapai outlet jumlah komponen dapat ditentukan. Kemudian yang ketiga ada karakteristik detektor. Ada beberapa karakteristik detektor. Yang pertama, memiliki sensitivitas yang tinggi. Yang kedua, memiliki rentang linier. Yang ketiga, sebaiknya non-destruktif. Yang keempat, memiliki stabilitas dan reproduktivitas yang memadai. Yang kelima, memiliki kisaran suhu yang baik. Yang keenam, memiliki kebisingan yang rendah. Yang ketujuh, nilai puncak kecil untuk mencegah pelebaran puncak dan hilangnya resolusi yang dihasilkan. Yang kedelapan, waktu respon singkat dengan laju aliran independen. Kemudian yang keempat, detektor gizi atau gas kromatografi. Yang pertama ada pengertian dan fungsi detektor. Detektor pada gizi adalah suatu sensor elektronik yang berfungsi untuk mengubah sinyal gas pembawa dan komponen yang terkandung di dalamnya menjadi suatu sinyal elektronik. Fungsi dari kromatografi gas adalah untuk melakukan pemisahan dinamis dan identifikasi semua jenis senyawa organik yang mudah menguap, dan juga untuk melakukan analisis kualitatif dan kuantitatif senyawa dalam suatu campuran. Kemudian ada jenis-jenis detektor gizi. Yang pertama ada jenis FID atau Flame Ionization Detector. Adalah detektor umum yang digunakan untuk gizi di laboratorium klinis. Jenis detektor pada kromatografi gas ini sering digunakan selama analisis gizi, etanol, dan bahan volatil lainnya dalam darah atau sampel berair lainnya. Yang kedua ada TCD atau Thermal Conductivity Detector. Adalah detektor yang paling banyak digunakan dalam kromatografi gas. Detektor ini menggunakan filamen logam yang dipanaskan atau termister yang terbuat dari beberapa semikonduktor oksida logam leburan untuk merasakan perubahan kecil dalam konduktivitas termal gas pembawa. Yang ketiga ada ECD atau Electron Capture Detector, adalah detektor khusus untuk mendeteksi senyawa halogen organik. Banyak diaplikasikan untuk menganalisis senyawa peptisida. Secara prinsip, komponen sampel akan ditembak dengan sumber radioaktif nikel, dan jumlah elektron yang hilang dari proses ini dianggap linier dengan konsentrasi senyawa tersebut. Yang keempat ada FPD atau Flame Photometric Detector. Adalah detektor khusus untuk mendeteksi senyawa sulfur
fosfor dan atau timah organik. Prinsipnya adalah pembakaran senyawa komponen sehingga mengemisikan energi tertentu yang akan dilewatkan ke filter tertentu. Filter yang digunakan filter S, P, atau SN. Kemudian akan dideteksi oleh photomultiplier. Detektor ini baik digunakan untuk analisis senyawa pestisida. Yang terakhir ada detektor FTD atau Flame Thermionic Detector. Adalah detektor khusus untuk mendeteksi senyawa nitrogen atau fosfor organik. Prinsipnya adalah pembakaran senyawa komponen, kemudian direaksikan dengan garam, rubidium, dan respon listrik. Yang dihasilkan akan diperkuat dan dikonversi menjadi satuan tegangan. Detektor ini banyak digunakan untuk analisis senyawa pestisida. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang detektor FVC atau supercritical fluid chromatography. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang pengertian dan komponen dari detektor SVC. Detektor FVC ini merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mendeteksi senyawa dalam suatu sampel yang telah dipisahkan menggunakan teknik kromatografi fase superkritikal. Nah, detektor FVC umumnya ini pengubahan fase dan yang kedua ada detektor. Untuk yang pertama di sini ada pengubahan fase. Nah, pengubahan fase ini digunakan untuk mengubah fase superkritikal menjadi fase cair atau gas, sehingga dapat dianalisis menggunakan detektor yang tepat. Nah, detektor yang biasa digunakan dalam detektor SVC yaitu antara lain ada UV-Vis, kemudian ada fluoresensi, ada refraktometer, dan ada detektor massa. Untuk yang kedua yaitu adalah detektor SVC sering digunakan dalam analisis farmasi dan makanan karena teknik SVC ini memungkinkan pemisahan senyawa dalam sampel yang kompleks dengan cepat dan efisien menggunakan fase superkritikal. Hal ini memungkinkan detektor SVC ini menjadi alat yang paling penting dalam penelitian dan pengembangan obat-obatan dan bahan pangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tentang kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jenis detektor yang umumnya digunakan dalam detektor SVC. Yang pertama adalah UV-Vis. Nah, UV-Vis ini dia memiliki kelebihan, di mana kelebihannya itu adalah mudah digunakan dan relatif murah. Kemudian ada kelebihannya yang kedua yaitu dia ini sangat sensitif untuk senyawa aromatik dan senyawa dengan gugus fungsional tertentu seperti hidroksi, kemudian ada karbonil dan nitril. Kemudian yang terakhir ini dapat mendeteksi senyawa dalam konsentrasi rendah. Untuk kekurangannya sendiri di sini dia tidak sensitif terhadap senyawa non aromatik atau senyawa yang tidak memiliki gugus fungsional tertentu. Kemudian juga dia tidak dapat membedakan antara senyawa yang strukturnya serupa. Kemudian yang kedua yaitu ada fluoresensi. Nah, kelebihan dari fluoresensi ini yang pertama dia itu sangat sensitif dan dapat mendeteksi senyawa dalam konsentrasi sangat rendah. Kemudian dia memiliki spesifitas yang tinggi karena senyawa yang tidak fluoresensi tidak akan dideteksi. Untuk kekurangannya, di sini dia diperlukannya cahaya yang berenergi tinggi untuk menghasilkan fluoresensi sehingga beberapa senyawa tidak dapat dideteksi. Untuk yang ketiga, di sini ada refraktometer. Nah, kelebihan dari refraktometer ini yang pertama ialah dia sangat sensitif dan dapat mendeteksi senyawa dalam konsentrasi yang sangat rendah. Kemudian yang kedua, tidak memerlukan detektor berenergi tinggi atau sumber cahaya yang eksternal. Untuk yang terakhir, dia dapat digunakan untuk mendeteksi senyawa non-aromatik. Nah, untuk kekurangannya di sini dia tidak spesifik dan tidak mendeteksi senyawa dengan struktur yang berbeda. Kemudian kekurangan juga ini hanya cocok untuk senyawa dengan indeks biasa yang signifikan.
Untuk yang keempat, di sini ada detektor massa. Untuk detektor massa ini, dia memiliki kelebihan sangat sensitif dan dapat mendeteksi senyawa dalam konsentrasi yang sangat rendah. Kemudian dia memiliki spesifitas yang sangat tinggi karena mampu membedakan senyawa yang memiliki struktur yang hampir sama. Dan yang terakhir, dia dapat digunakan untuk analisis molekuler dengan berbagai teknik ionisasi. Untuk kekurangannya sendiri, di sini harganya relatif mahal dan perlu ahli untuk mengoperasikannya. Kemudian kekurangannya juga tidak cocok untuk senyawa yang terlalu besar atau memiliki titik didih yang terlalu tinggi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi detektor SVC dalam berbagai bidang. Yang pertama yaitu ada bidang farmasi. Nah, detektor SVC ini digunakan untuk pemisahan dan analisis senyawa aktif dalam obat-obatan. Misalnya, detektor antiinflamasi atau non-steroid atau NSAID dalam bentuk tablet atau kapsul. Kemudian detektor, SVC dia dapat digunakan juga untuk analisis kandungan gizi dalam makanan. Misalnya detektor SFC ini dia dapat digunakan untuk analisis asam lemak omega 3 dalam minyak ikan atau analisis vitamin dalam makanan. Untuk kedua yaitu aplikasi dalam lingkungan. Nah, dalam aplikasi lingkungan ini detektor SFC ini dia dapat digunakan untuk pengawasan polutan dalam air dan tanah. Misalnya, detektor SVC ini dia dapat digunakan untuk analisis pestisida dalam air atau tanah. Untuk aplikasi dalam kimia, yaitu detektor SVC ini dapat digunakan untuk analisis senyawa dalam berbagai bahan kimia. Misalnya kayak detektor SVC ini dia dapat digunakan untuk analisis senyawa dalam produk kimia atau analisis senyawa dalam sampel lingkungan yang terkontaminasi oleh limbah kimia. Untuk keempat yaitu ada energi. Nah, untuk detektor SVC ini dia dapat digunakan untuk analisis senyawa dalam bahan bakar alternatif atau bahan bakar fosil. Misalnya detektor SVC ini dia dapat digunakan untuk analisis senyawa dan biodiesel atau analisis senyawa dalam bahan bakar gas alam. Yang kelima ada industri. Untuk detektor FVC ini dia dapat digunakan dalam berbagai industri, termasuk industri farmasi, kemudian kosmetik, dan makanan. Misalnya, detektor FVC ini dia digunakan untuk analisis senyawa dalam kosmetik atau analisis senyawa dalam bahan tambahan makanan. Sekian presentasi dari kelompok 6, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.